Sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita ke depan ini berjalan dengan baik, maka kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas ini akan menjadi panduan kita di dalam melakukan proses pembelajaran kita ke depan. Jadi, ini keyakinan kelas ini adalah pengganti dari tata tertib kelas yang kita sudah lakukan selama ini, dan kita menggunakan keyakinan kelas sebagai satu keyakinan bersama yang akan kita terapkan dalam pembelajaran kita. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada sticky note yang akan saya bagikan. Silakan menuliskan apa yang menjadi keinginan kalian dalam proses pembelajaran kita ke depan. Contohnya, misalnya kalau ada yang mengatakan, bolehkah kita menggunakan HP ketika kita belajar? Contoh ya seperti itu. Atau silakan kamu membuat apa yang menjadi keinginan kamu. Ya, bisa dipaham? Bisa. Masukkan saja yang menjadi keinginannya, nanti kita sepakati. Ya, apakah itu layak untuk kita jadikan sebagai keyakinan atau tidak? Bisa dipaham? Bisa. Oke, saya akan bagikan ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk menuliskan apa yang menjadi usul untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita. Kalau semua sudah menuliskan di stick-note, sekarang masing-masing menempelkan di kertas manila yang ada di depan. Ya. Ayo, semua. Lalu kalau sudah ini, silakan. Oke, baik. Sekarang usul kalian sudah ada di sini, menjadi kesepakatan. Kita akan mengkategorikan. Siapa tahu ada usul yang sesuai. Setelah menjadi kesepakatan, kita ubah menjadi sebuah keyakinan bersama. Ya, seperti itu. Baik, kita mulai sekarang. Yang pertama, ada yang mengusulkan bahwa keinginan saya dalam melakukan pembelajaran adalah bisakah kita melakukan praktek sering-sering dan menggunakan HP di kelas. Ada dua ya usulnya. Kemudian yang kedua, apakah bisa terlambat 10 menit mata pelajaran? Ini saya bawa dulu untuk kita bahas nanti. Kemudian keinginan saya dalam pembelajaran adalah bolehkah atau bisakah pada saat pembelajaran dimulai dilakukan di luar ruangan? Oke. Kemudian lebih banyak praktek daripada teori. Nah, ini hampir sama ini ya. Bolehkah menggunakan HP saat pembelajaran? Nah, sudah ada 2 HP. Kemudian bolehkah pada saat pembelajaran dimulai dilakukan, ini kita di luar ruangan ini sudah. Apakah saya bisa terlambat 5 menit? Nah, ini ketika lambat masuk kelas saat proses pembelajaran 5 menit, menyanyi di depan. Oke. Bisakah memperbanyak teori atau setiap pertemuan diselang-seling seperti sekali pertemuan teori dan pertemuan berikutnya belajar di kelas? Nah, ini sedikit bertentangan ini. Jika terlambat 5 menit, push up 10 kali. Bisa menggunakan HP saat dibutuhkan. Nah, ini sudah ada 2 ini. 3 nih usul. Kemudian apakah bisa terlambat masuk 10 menit? Oke. Keinginan saya
ke depan, apakah boleh memegang HP sambil belajar? Kemudian terlambat masuk 5 menit, konsekuensinya jangan terlalu berat. Oke. Yang menjadi usulan saya adalah jika terlambat, sanksi apa yang akan diberikan? Oke. Apakah kita bisa menggunakan HP? Oke. Bolehkah kita ke kantin 10 menit sebelum pembelajaran? Saya ingin saat belajar bisa menggunakan HP. Bisakah saya pembelajaran dimulai terlambat 5 menit? Apakah kita bisa izin makan di kantin jika lapar? Oke. Bisakah kita izin kalau lapar? Ini ada 3 poin. Empat, pembelajaran di luar ruangan. Pertama adalah lebih banyak praktek. Kemudian yang kedua, diselingi teori. Yang ketiga, penggunaan HP. Yang keempat adalah izin jika lapar. Yang berikut adalah terkait dengan konsekuensi waktu. Ada yang mengusulkan bolehkah kita terlambat 5 menit, tapi ada yang mengatakan kalau terlambat harus dihukum. Nah, ini adalah kesepakatan kita. Kita bahas yang pertama. Apakah kita akan menggunakan lebih banyak praktek atau diselingi teori? Gimana? Praktek? Oke, berarti keyakinan kelas kita adalah lebih banyak yang pertama pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang dimaksud berpusat kepada murid itu karena kamu sendiri yang nanti yang akan praktek, bukan Pak Gurunya yang menjelaskan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, penggunaan HP. Apakah kita sepakat bahwa kita boleh menggunakan HP pada saat dibutuhkan dalam pembelajaran? Sepakat? Ada usul lain? Silakan. Ya. HP digunakan pada saat pembelajaran. Pada saat dibutuhkan ya. Pada saat dibutuhkan dalam pembelajaran. HP digunakan pada saat dibutuhkan. Nah, nomor 3. Bisakah kita izin ketika lapar? Apakah kita bisa izin makan di kantin jika lapar? Bolehkah kita ke kantin 10 menit sebelum pembelajaran dimulai? Sebelum pembelajaran dimulai silakan ke kantin. Tapi ketika pembelajaran dimulai, bolehkah untuk tidak di kantin, kecuali kalau memang tidak makan di rumah ya. Berarti kita buat kesepakatan, kita menghargai ya. Ini yang keempat adalah hasil dari kesepakatan ini kita menjadikan sebagai keyakinan bahwa kita menghargai waktu. Oke? Masuk ya? Masuk? Menghargai waktu? Ya. Bisa terlambat 5 menit, tetapi hal yang paling mungkin di luar kendali kita. Ya? Bisa paham ya? Kasih alasan yang tepat. Oke, baik, saya bacakan kembali. Keyakinan kita adalah pembelajaran kita akan berpusat kepada murid. Yang kedua, HP digunakan pada saat dibutuhkan.
Yang ketiga, menghargai kebutuhan murid. Yang keempat, menghargai waktu. Setuju? Setuju. Nah, mari kita resmikan keyakinan kelas ini dengan memberikan aplaus untuk kita sekalian. Silakan dituliskan dan setiap saat dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas kita.